Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Salam sehat untuk kita. Nama saya Muslim Jaya Butar-Butar, SHMH. Saya lahir di Sumatera Utara, di Kota Medan. 49 tahun yang lalu, saya lulusan Universitas Sumatera Utara. Saat ini sedang mengambil kuliah doktoral ilmu hukum di salah satu universitas swasta. Profesi sehari-hari saya pengacara di kawasan Kelapa Gading, kantor saya sendiri MJBN Partner, dan di Golkar saya fungsionaris DPP Golkar. Kemudian saya aktif di Ormas pendiri Golkar sebagai Ketua Bidang Hukum PPK Kusigoro, dan juga di bidang olahraga saya pengurus PBWI, pengurus Wushu Indonesia di bawah komando dari Pak Airlangga Hartarto. Kita tahu bersama-sama memang Jakarta Timur ini cukup berat ya. Saya sadarin sebetulnya cukup berat. Ada 6 kursi diperebutkan kurang lebih 16 partai politik di Indonesia, khususnya di Jakarta Timur. Nah, strategi yang kami lakukan tentunya kami melakukan pemetaan wilayah, basis Golkar ada di mana. Tentunya kami tidak menyisir semua wilayah karena Jakarta Timur itu ada 10 kecamatan, ada 65 kelurahan. Tentunya kami petakan mana wilayah-wilayah basis Golkar, kemudian kami bentuk relawan-relawan, ya namanya relawan MJB, yang melakukan penetrasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan caleg. Baik, Jakarta Timur itu satu wilayah kota administratif yang cukup besar. Kalau dibandingkan dengan Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Jakarta Timur itu terluas, kurang lebih 182 km persegi. Ini sangat cukup luas. Di utara berbatasan dengan Marunda, di timur berbatasan dengan Bekasi, di selatan berbatasan dengan Depok, di barat berbatasan dengan Jakarta. Nah, tipologi masyarakat di Jakarta Timur memang multi etnis, luar biasa sekali. Kita tahu bahwa banyak etnis suku tertentu dari pendatang, suku Batak mendiami di daerah Cakung, Ciracas, kemudian ada suku-suku dari Betawi di Penggilingan. Nah, tentunya ini tantangan kita. Nah, luasnya Jakarta Timur ini ada 10 kecamatan ini memang menjadi tantangan kita. Ya, kita akan optimis bahwa Golkar mampu meraih suara di Jakarta Timur. Nah, mengenai kuliner, Jakarta Timur sebetulnya tidak ada bedanya dengan wilayah-wilayah Jakarta lain ya. Karena memang kulinernya tetap luar biasa. Contoh misalnya nasi uduk, semua di wilayah di Jakarta ini nasi uduk ada. Kemudian ada gabus pucung. Nah, gabus pucung itu memang setahu saya memang ada di Jakarta Timur. Daerah Ciracas sama Cipayung itu kulinernya ya luar biasa sekali. Kemudian ada soto tangkar, ada soto Betawi, itu memang ciri khas daripada kuliner dari Jakarta Timur. Kemudian mengenai tipologis masyarakatnya, tentu masyarakat Jakarta Timur ini sangat multi etnis dan toleransi beragama cukup kuat. Kita tahu bahwa memang di Jakarta Timur itu Muslim itu ada 85%, non Muslim itu sekitar 15% Nasraninya, kalau nggak salah 13%. Tetapi yang namanya toleransi beragama, saya melihat Jakarta Timur itu cukup kita harus apresiasi. Karena memang tidak ada kita mendengar adanya suatu pertikaian apapun mengenai masyarakat di Jakarta Timur. Kita harus sadari memang dari sejak dulu Golkar tidak pernah menang di DKI Jakarta. Saya sadari itu memang tidak pernah menang, tetapi kita harus optimis bahwa Golkar bisa meraihnya. Ya, kita melakukan penetrasi, kita melakukan
sosialisasi kepada masyarakat di wilayah Jakarta Timur, menawarkan program-program apa yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar. Nah, tentunya informasi-informasi bahwa selama ini yang sudah dilakukan Partai Golkar harus terinformasi ke bawah. Nah, sehingga masyarakat mengetahui bahwa Golkar itu sudah berbuat, sudah berkarya untuk bangsa dan negara ini. Nah, tentunya kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan lintas agama, tokoh-tokoh, lintas pemuda, dan segalanya kita harus lakukan untuk menaikkan suara Partai Golkar. Kalau Jakarta Timur dengan jumlah penduduk 3 juta, kurang lebih 3 juta ya, dengan jumlah kecamatan yang cukup banyak, faktor masalah yang paling utama adalah faktor kesehatan. Nah, kesehatan di sini ini juga masalah stunting, pertumbuhan anak yang sangat lamban di Jakarta Timur dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. Pertumbuhan anak, problem pertumbuhan anak stunting itu cukup besar di Jakarta Timur. Nah, tentunya kami dan Partai Golkar Jakarta itu memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk program memberikan susu kepada anak-anak balita di wilayah-wilayah kantong-kantong suara Partai Golkar. Itu memang yang kita lakukan selama ini. Saya melihat begini, kondisi hukum saat ini jujur tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja. Faktornya kenapa? Karena memang saat ini saya melihat hukum bukan menjadi panglima. Hukum menjadi alat kekuasaan dan lemahnya integritas aparat penegakan hukum di Indonesia sehingga membuat penegakan hukum itu timpang. Nah, karena moralitas, integritas aparat penegak hukum itu lemah, kemauan political will untuk menegakkan hukum itu sendiri itu menjadi tidak ada. Nah, di samping itu kesadaran hukum masyarakat itu kurang. Kenapa? Karena memang sosialisasi pemerintah sendiri untuk melakukan penegakan hukum itu memang ya, tidak ada. Di samping itu sarana dan prasarana hukum kurang memadai sehingga kondisi hukum di Indonesia sendiri pun menurut saya ya harus diperbaikin. Begini, untuk memberantas korupsi, untuk memberantas mafia hukum, tidak bisa model konvensional, harus revolusioner. Apa itu revolusioner? Yaitu melakukan atau membuat undang-undang ilustrasi. Ilustrasi itu adalah pemotongan generasi. Jadi contoh Latvia, negara Latvia itu menerbitkan undang-undang ilustrasi di mana memotong generasi kisah tahun 98, mereka itu menerbitkan undang-undang ilustrasi nasional, kemudian memotong generasi. Faktanya Latvia sekarang menjadi negara yang miskin korupsi, yang dulunya sebelumnya sebuah negara yang korupsi. Contoh lagi misalnya Cina sampai saat ini juga melakukan itu. Hampir ribuan pejabat negara Cina itu dihumati karena mereka menganut juga setahu saya ada juga ilustrasinya, undang-undang ilustrasi. Nah, kenapa tidak Indonesia mencoba menerbitkan undang-undang ilustrasi? Karena memberantas mafia hukum maupun korupsi tidak bisa dengan cara-cara yang konvensional, dia harus secara revolusioner, yaitu apa? Terbitkan undang-undang ilustrasi karena sifatnya mendesak. Kalau tidak, kita yang akan dipotong oleh generasi korupsi. Saya pesan ke teman-teman konstituen, relawan saya maupun kader, kita harus solid di dalam memenangkan Partai Golkar di Jakarta Timur. Pesan saya, solid, kemudian memberikan yang terbaik untuk konstituen. Kemudian saya menghimbau kepada konstituen semuanya, tanggal 14 Februari 2024 memang cukup lama, tapi mari sama-sama kita berbondong ke TPS
gunakan hak pilih saudara, karena 5 tahun ke depan, pemimpin yang saudara pilih adalah pemimpin yang menentukan nasib bangsa ini. Sekali lagi, cari pemimpin yang memang betul-betul tidak mengandalkan politik uang.